Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Mas Bro Tegal. Tentunya walaupun masih ngantuk, tetap Mas Bro akan memberikan info yang bagus untuk spesial di hari ini. Terutama untuk pemula-pemula, dengerin omongan Mas Bro untuk pemula-pemula. Sangat berhati-hati dalam bermain kripto. Ini eranya sudah berbeda dengan siklus-siklus yang sebelumnya. Jadi saya akan terangkan secara gamblang di sini, tapi tetap kalian dior riset sendiri. Mas Bro hanya memberikan info yang saya tahu dan selebihnya tanggung jawab masing-masing, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun habis-habisan. Saya akan kupas tuntas mengenai kondisi kripto saat ini. Untuk pemula, tolong dengerin, jangan di skip dulu. Kalau kalian ingin punya pengalaman lebih lanjut mengenai dunia kripto yang terjadi saat ini petuah-petuah untuk kalian, terutama untuk pemula ya. Dalam kripto ini sekali banyak perubahan semenjak adanya ETF, 2 kali pemangkasan suku bunga, tidak pengaruh harga menjadi pump kayak dulu. Dulu itu setiap ada Fed umumkan pemangkasan suku bunga, saya selalu nonton live di YouTube itu, langsung kalau drop itu market langsung pump. Sekarang enggak, karena apa? Memang dana-dana institusi, pensiunan, semua sudah banyak masuk kripto. Jadi sudah enggak begitu wow kayak dulu lagi, dan gunanya ETF itu memang untuk kontrol market. Mau naik dan enggak terserah dia. Kalau ada yang berita perang ataupun food yang jelek bikin market turun, seperti kemarin Trump tarif dagang, itu kan hanya sebagai kambing hitam saja. Kalau paus nggak keluar, paus nggak jual, ya market nggak turun. Artinya market sudah dikontrol mereka. Dan hati-hati, sekarang sudah makin banyak penipuan meme koin yang berkedok project. Hati-hati. Kita ingat beberapa tahun yang lalu saya katakan yang pahit-pahit, yang manis-manis. Saya habis mobil satu itu di koin Raca. Itu katanya koin real project. Padahal project bener, metaverse. Akan tetapi pada waktu itu bubble terlalu banyak. Dan yang saya bikin jengkel itu banyak ya gimana saya ngomongnya, orang-orang besar yang mengatakan bahwa ini kalau nggak sampai masuk Binance malu. Project top 1 Binance, ini ada MyMask yang punya, kemudian pasti Elon akan membackup, macam-macam. Ada yang challenge juga. Saya percaya masuk di situ habis mobil satu, habis. Banyak penipuan. Sekarang banyak meme koin yang mengatasnamakan project kentut ondal-andel. Jangan mudah kalian percaya ya, jangan mudah percaya. Kemudian kita ingat tahun 2021 kemarin, atau tahun 2022, saya udah masih ingat, masih pilu koin jebris, koin bris. Ini betul-betul penipuan menurut saya. Bodoh amat yang ngamuk-ngamuk. Saya sampaikan apa adanya. 1000 project, bikin project exchange-nya abal-abal, nggak bisa untuk jual beli pret. Itu satu. Kedua, bikin blockchain apaan?
itu salah satu yang deretan yang kecil saja. Ada Squid Game, ada yang belentong itu dulu Bob Doge, ada Shinja, banyak yang rupul. Ya, saya memberikan info untuk kalian, memberikan pandangan, ya jangan kapok juga di kripto. Carilah koin-koin yang berfundamental bagus, top CMC. Papan atas kalian pilih yang real project, yang saat bear market bertahan, saat bull terbang. Itu historinya akan terjadi lagi, dan ketika terbang kalian jangan ATH. 25% dari ATH, maksimal 50% dari ATH, kalian sikat, syukur-syukur cari aman 25% dari ATH, karena historinya jarang sekali koin yang masuk ke ATH. ETF banyak sekali, Solana, akan Cardano, akan LTC yang sudah di ACC. ETF, kalian tahu ETF. Di ETF kan pun jika nggak ada investor, ya nggak ada uang segar masuk, ya percuma. ETH udah ETF, mana belum sampai ratusan juta, melempem. Cardano sekarang melempem. Jadi sangat hati-hati, dan kita harus ambil lebih jeli, lebih hati-hati ketika ada koin itu sudah cuan, TP, habis TP minggir, tunggu hancur, tunggu kendor, tunggu jadi bubur, baru kalian masuk. Jangan asal masuk saja. Kalau udah cuan minggir. Ya, kemarin yang habis menggegerkan dunia perkriptoan namanya Plasma XPL, heboh banget. XPL heboh banget. Apa yang terjadi? Ya, XPL heboh banget. Yang terjadi apa? Sebentar kawan, ini ada gangguan alarm. Oke, saya lanjut. Kemarin terjadi heboh koin XPL. Mas Bro masuk di 8.000. Masuk di 8.000, saya jual di 26.000, udah cuan banyak. Kemudian longsor harga dasar waktu Mas Bro masuk, saya tembak lagi dengan modal 3-5 kali lipat dari yang pertama. Apa yang terjadi sekarang? Jadi tai. Habis. Ya, padahal real project. Tapi karena mau real project apa, sekarang banyak saingan. Kalau nggak ada investor, nggak ada aliran dana yang masuk, apalagi debtnya masih nyimpen banyak, token pasokannya yang ada unlock beredar 25% di bulan kemarin tanggal 25, nanti tahun 2026 gelontor lagi. Apakah debtnya nggak mantap? Dia nggak beli, cetak saja tinggal jual, kita investor yang babak belur. Makanya larinya ke BTC karena desentralis. Tidak ada debtnya yang siap menjual, gelontorkan BTC. Harus ditambang. Yang 4 tahun sekali halving, hasil penambangannya pun dipotong 50%. Jadi sesuai supply and demand. Dan ini terjadi lagi. Yang kedua adalah PP. PP pun desentralis. Debtnya sudah gak ikut campur. Kok sekarang belum naik? Tenang saja, PP akan bermasa panjang. Akan panjang sampai siklus ke depan. Akan tersenyum di kemudian hari. Naik turun, sekarang dikontrol. Dikendalikan sama yang namanya paus-paus. Market ini sudah dimonopoli. Sudah dikuasai. Saya akan memberikan gambaran yang mudah saja. Sekarang seandainya market dipam sekarang sama paus, yang terjadi apa? Karena BTCD-nya 40%, 60%. Artinya uang lari di BTC 60%, di altcoin masih ada 40%. Artinya masih banyak juga holder 40% di
altcoin. Kalau sekarang di pump besar-besaran altcoin season sama paus, apa yang terjadi? Paus akan digunting retail. Retail sudah ganas, sudah tercekik, 4 tahun belum ada bull market ataupun all season. Caranya apa? Kita dibikin mati. Kita dihancurkan terus, digoyang, kendorin, kebawain sampai hancur. Sampai retail itu tersisa nggak tahu apa 10% apa 20% yang holding itu. Setelah habis dihajar jatuh ke bawah, ya lama-lama kan nggak tahan CL. Aduh, bulan ini nggak naik CL lagi, bulan besok nggak naik CL lagi, hantam terus ke bawah sampai habis. Kejam permainan sekarang. Nah, setelah tinggal sedikit retail yang bertahan, kemudian ada hitung-hitungannya si paus ini. Ini kalau diangkat paling-paling bayar retail nggak seberapa lah, cuma tinggal 10% holder retail yang jangka yang ambil di harga awal. Sekarang paling nggak begitu, hitung-hitungannya masih untung kalau kita akan di pump ke atas. Baru setelah habis turun mentok, retail sudah digoyang, sudah nggak rontok, dah tinggal yang tahan-tahan saja, pump ke atas. Di pump dengan uang sedikit sudah ngepump ke atas. Yang bertahan tunggu sampai pump ke atas itu jadi pemenang, jadi cuan. Tapi memang betul sabar tingkat dewa. Banyak yang sudah nggak tahan, digoyang 50%. Udah ngerpeco itu udah ngoceh-ngoceh komennya. Waduh, kurang ajar, asem, 50% udah rugi nih. Wah, banting lagi 60%. Aduh, kalau kemarin saya TP nggak sampai hancur kayak gini nih. 60% masih mending, 50% masih kuat. Banting lagi 70%. Nggak kuat CL, tinggal 20%. Ya, nah disitulah paus mulai beraksi, ngangkat ke atas. Orang dipancing harga ke atas, karena kalau harga naik terbang itu kan orang semua FOMO. Tapi dalam kondisi gini, saya di grup tuh ngasih cuan banyak loh. 2 hari ini gede loh di koin DAS sama ICP. Ngasih cuan besar walaupun dicibir orang, biar saja. Bukan berarti kita kapok di kripto, enggak. Jadi ini pelajaran yang berharga untuk kita semua, karena banyak meme coin yang tipu-tipu, yang proyek-proyek kentut, hanya main ngakalin uang kita aja, kita digarong, dicopet ya. Investornya nggak ada. Dan sekarang banyak juga yang bermain bukan investor, hanya cari cuan sesaat saja. Ketika di Aster sudah pump, sudah digunting, nggak akan masuk lagi, udah cuan, kantongin cari koin lain lagi. Umpamanya nanti SPL udah cuan ya, kemudian kantongi, nggak masuk SPL lagi, cari koin yang bagus lagi. Pada main BTC lah, ini karena sudah menjadikan pelajaran kita, sudah tahu hikmahnya, ilmunya diambil dari kita ujian yang seperti ini, itu kita jangan nanti sampai terjerumus ke lubang yang sama ke depan. Ya hajar mengikuti tren koin lain, buang semua ke gas, masuk BTC, tunggu sabar. Sabar masuknya BTC sudah dipastikan cuan menurut saya ya. Jadi untuk koin-koin yang lain jangan. Setelah cuan BTC, pasnya altcoin, baru kita bertanding ke altcoin pun sudah dari cuannya. Kalau bisa cukup 15% yang dimasukkan ke altcoin, nunggu bear market lagi masuk BTC, itu yang mantap. Harusnya gitu, karena sudah perubahan seperti ini ya harus kita mengikuti ya. Banyak koin-koin yang tipu-tipu, koin-koin habis. Sadiratsa itu dari harga 150 turun 100 tembak lagi, 80 tembak lagi, turun 50 tembak lagi, turun lagi tembak lagi, habis. Nggak ampun, pokoknya dijualin mulu sama debtnya. Nah ini kalau PP nggak soal ya, itu udah kayak desentralis murni tanpa filter, nggak ikut campur. Debtnya sudah beredar semua. Ini memang dimainkan sama si Well, dan pasokannya yang beredar sedikit sebetulnya. Si GZ megang di atas 60%. Suatu saat dibakar, si GZ suka bakar-bakar, kayak Terra Luna aja dibakar, si Lunci dibakar.
tinggal tunggu waktunya, suatu saat kita akan tersenyum. Jangan masuk koin yang sembarangan ngasal. Ini banyak nanti meme koin yang listing sama PP bersamaan akan hancur, jadi scam, jadi bubur. Kalau belum hancur bener, jangan masuk kripto. Hancur pun hancur, cari koin yang bagus. BNB turun hancur masuk, ETH turun hancur masuk, Sol turun hancur masuk. Jangan asal koin Martini Mardia turun kalian sikat, hati-hati. Ya, ini untuk pemula, hati-hati. Jangan mudah percaya koin-koin yang jual mimpi. Ya, saya pun tidak pernah membeli meme koin yang lain, hanya PP, dan saya udah cuan kok dari PP. Yang raja mobil hilang satu, ini saya digantikan sama PP tahun kemarin, dan ini udah akumulasi lagi. PP belum sampai RP1, belum sampai naik jutaan persen, bermasa panjang, dan di sini ada sosok GZ besar ya. Itu mungkin saya sampaikan hari ini, khusus masih kelepotan, masih pagi, masih ngantuk, hanya memberikan info. Siklusnya agak berbeda. Mudah-mudahan akhir tahun ini, setelah mereka dibanting habis, nggak tahu akan dibanting sampai kapan, sampai berapa lagi, kita tetap bertahan selagi kita pegang koin-koin yang bagus. Kita pegang Cardano, ETH, Polygon, PP, meme coin yang lain jangan. Pandangan saya ya, ini semua pandangan pribadi saya sampaikan. Tetap di riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Tapi dengan kejadian ini menambah pelajaran yang berharga, supaya ke depan kita nggak terjerumus di dalam lubang yang sama. Hajar PTC, cuan PTC baru masuk altcoin, mereka yang dimainkan sama Wellkewer. Ini semua manipulasi, spekulasi, diskedulkan, diskenariokan, dibukukan sama dia. Ya, nggak ada istilah perang, nggak ada karet Trump kalau dia mau banting-banting. Ya, ini udah makin kejam. Ini pertandingan, pertarungan game. Pegang koin-koin yang bagus, mau hancur kayak apa, biarin saja, suatu saat akan bangkit lagi. Ya, tungguin sampai dia targetnya berapa, dihancurkan retail supaya pada cabut, perlu akan dipancing bam ke atas. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini khusus untuk memberikan petuah-petuah pemula, kesabaran, tekad, pelajari apa yang terjadi, histori akan terulang lagi. Masuk BTC ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah, yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cas.